saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan dimanapun berada, biarlah kita sama-sama sama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan hati kita, dengan segenap ekspresi kita yang ada. Jadi welcome to House of Grace Service Online. Jadi sebelum mau mulai kita mau doa dulu ya. Jadi kita mau serahkan segala sesuatunya biar Tuhan yang turut campur tangan. Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapak. Apapun Bapak planning-Mu dalam hidup kami Bapak, semuanya adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapak, sebentar kami mau mulai Bapak ibadah kami ini Bapak, biarlah Bapak Engkau yang pegang Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan Tuhan berikan kami juga Tuhan hikmat Bapak, dimanapun kami berada Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir Bapak dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan terus mengucap syukur, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini untuk memuji Tuhan. Kita angkat suara kita, sama-sama bersuruh kepada Tuhan bahwa kita tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai setia
tinggalkan semua ya Tuhan, sampai kami tutup mata kami ya Tuhan. Kami akan tetap setia ya Bapa. Bimbing kami ya Bapa, agar kami tetap punya hati yang selalu hanya untuk-Mu ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, ini semua adalah yang Engkau rindukan ya Bapa, yang Engkau inginkan dari dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau tetap selalu ya Bapa membimbing kami ya Bapa. Ketika kami tidur pun ya Bapa, Engkau selalu menjaga kami. Kami percaya ya Bapa ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga kami ya Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini lagi. Kita mulai dari awal lagi. Kita nyanyikan dengan hati kita, dan dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan untuk Tuhan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Mari semuanya kita sama-sama nyanyikan lagi untuk Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan terpujilah Tuhan yang mulia. Salah Tuhan dan sangat terpuji, bibirku bukan nyanyikan pujian. Dia kekuatanku, Dia perisaiku, kepada
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini ibadah online House of Grace. Dan marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar Roh Kudus yang memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat mengerti lagi apa ya firman Tuhan yang akan kita buatkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih, kami sangat menghargai itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami ada di sini sekarang ini untuk mendengarkan firman-Mu bukanlah suatu hal yang kebenaran dan bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan, kami sudah ditetapkan oleh Engkau untuk berada di sini untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Engkau mempunyai maksud yang besar terhadap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga bukan hamba lagi berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pada hamba-Mu ini Tuhan untuk berkata-kata, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk pada Tuhan juga, terutama untuk setiap kesempatan yang masih diberikan pada kita. Dan sore hari ini saya akan memberi judul khotbah saya itu ketemu Tuhan. Nah, benar saudara, ketemu Tuhan. Jadi maksudnya bukan ketemu Tuhan kita dipanggil Tuhan. Nah, itu juga baik juga sih kalau kita sudah siap. Tapi maksudnya gini loh, kita nih dalam kehidupan kita ini, kita tuh berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara, orang tuh yang sudah pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan, udah pernah ketemu dengan Tuhan, itu biasanya tuh hidupnya tuh akan berubah. Hidupnya tuh nggak bakal biasa-biasa lagi, hidupnya tuh nggak bakal datar-datar lagi, tetapi dia akan mempunyai hidup yang kehidupannya tuh akan penuh dengan gelora, penuh dengan hal-hal yang luar biasa ya. Soalnya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan orang itu jika orang itu sudah ketemu dengan Tuhan. Nah, dalam arti orang-orang ini itu bukannya orang-orang yang belum percaya ya, tapi yang saya maksud ini adalah orang yang sudah percaya Tuhan, tetapi yang belum pernah ketemu dengan Tuhan. Nah, saudara gimana? Saudara udah pernah ketemu dengan Tuhan atau belum? Di khotbah yang sebelumnya itu saya berkata yang mengenai yang judulnya itu so kenal so dekat. Nah, kalau saudara belum pernah ketemu dengan Tuhan, makanya gimana bisa saudara tuh kenal sama Tuhan? Jangan-jangan saudara adalah Kristen yang SKSD itu, yang so kenal so dekat. Seolah-olah kenal dekat tapi nggak kenal siapa itu Tuhan kita. Maka dari itu tuh saudara harus berusaha bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya tuh sangat berubah drastis setelah mereka itu mengalami pertemuan dengan Tuhan. Banyak, contohnya ialah di Perjanjian Lama tuh ada Gideon, ada Yefta. Nah, ada di Perjanjian Baru ada Rasul Paulus. Nah, itu Gideon dulunya tuh adalah orang yang penakut, saudara. Tapi Tuhan tuh bisa bilang dia itu adalah orang yang gagah perkasa. Setelah dia ketemu Tuhan, wah itu luar biasa Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Tapi kali ini saya nggak bakal membahas mengenai Gideon atau tokoh-tokoh itu. Nanti di kesempatan selanjutnya saya akan bahas satu-satu. Mungkin akan Gideon atau Yefta di kesempatan. Tapi di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pertemuan dengan Tuhan. Nah, apakah Tuhan itu mau ditemui oleh kita? Tentu saja saudara, Tuhan itu mau ditemui oleh kita. Nah, Allah itu adalah Bapa kita. Allah itu sebenarnya menggambarkan tuh hubungannya tuh dengan kita nih, sebagai kita nih orang-orang yang sudah percaya itu adalah sebagai Allah, sebagai Bapa dan anak-anaknya. Nah, Allah adalah Bapa kita yang senantiasa itu rindu. Sebenarnya Tuhan itu rindu ditemui oleh anak-anaknya. Dan kita ini sebenarnya anak-anak Allah. Amin, saudara. Saudara yakin saudara adalah anak Allah? Nah, kita baca ayatnya nih di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Nah, dalam Roma 8 ayat 15 juga dikatakan sebagai berikut, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oh, luar biasa saudara. Bahkan di dalam Roma, jadi kita ini adalah anak-anak Allah kalau kita itu percaya dalam namanya tadi disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 12. Saudara percaya, maksudnya saudara itu percaya kan pada Tuhan. Kalau saudara percaya dan menerima pada Tuhan, berarti saudara itu adalah anak-anak Allah. Dan bukannya itu saudara, dalam tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan kita tuh bisa manggil Tuhan itu tuh Aba, Bapa. Bayangin saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Dia tuh menganggap kita tuh sebagai anak-anaknya. Jadi hubungannya tuh seperti dengan papa dan anak. Nah, kalau hubungannya itu seperti papa dan anak, masa iya sih Tuhan kita itu nggak mau ditemui? Saudara, sekarang gini deh. Saudara kalau berpergian keluar kota 1 hari atau 2 hari, atau saudara rindu gak ketemu sama anak saudara? Kangen gak? Kangen kan? Sama, sebenarnya Bapak kita juga begitu sama kita. Bapak kita tuh, Tuhan kita juga begitu sama anak-anaknya, sama orang-orang nih, sama kita-kita nih yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kita. Tuhan itu juga rindu untuk ditemui oleh anak-anaknya. Nah, gimana sih caranya untuk ketemu dengan Tuhan? Susah gak? Nah, di kesempatan yang sebelumnya saya bilang, sebenarnya ya nggak susah. Karena Tuhan itu juga akan berinisiatif. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, Tuhan itu juga akan berinisiatif untuk menemui kita. Tuhan itu mau untuk ditemui, dan Tuhan itu juga mau untuk menemui kita. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita selama Dia masih mau ditemui, saudara. Nanti ada saatnya kalau masa anugerah sudah habis, Dia itu nggak bakal mau ditemui lagi. Nggak bakal bisa, saudara. Saudara mau ketemu Tuhan kayak gimana pun, kalau Tuhan nggak mau lagi ditemui, nggak bakal ketemu. Nah, saudara, gimana caranya untuk ketemu dengan Tuhan? Nah, Tuhan ini memiliki cara yang ilahi yang sudah Dia persiapkan sebelum penciptaan manusia. Nah, Tuhan telah memasang tuh radar penerima itu di belakang, ada di otak kanan kita nih, yang mampu berfungsi melihat nih secara imajinatif. Jadi nanti akan saya berikan gambarnya, sudah bisa lihat ilustrasi gambar otak kita ini. Jadi kalau otak manusia ini, otak di sini, nah di tengah-tengah ini otak besar, di sini otak kiri, ini sebetulnya ini sebelah kiri saya, dan di sini otak kanan. Nah, jadi ada penelitian, jadi otak manusia itu tuh ada otak besar, otak kiri, dan otak kanan. Nah, ada penelitian yang dilakukan mengenai perbedaan fungsi otak kanan dan kiri. Pertama kali itu penelitian ini dilakukan oleh ahli psikobiologi. Namanya tuh Roger W. Sperry pada tahun 1960-an. Nah, penelitian dari pemenang, jadi si Roger W. Sperry ini nih, akhirnya dia memenangkan Nobel. Yang kemudian nih dari penelitian ini nih kemudian dikembangkan menjadi teori tentang kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Nah, berdasarkan penelitian Sperry ini, dia berkata nih, fungsi otak kanan ini berkaitan dengan ekspresi dan kreativitas. Fungsi dari otak kanan ini diantaranya nih, saya bacakan ya. 1, untuk mengenali wajah, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi, untuk menciptakan musik, menikmati musik, mengenali emosi, mengenali dan mengapresiasikan warna, imajinasi, intuisi, dan kreativitas. Nah, orang yang dominan dengan otak kanan biasanya unggul pada hal-hal yang berkaitan dengan seni dan kreatif. Nah, saudara, apa hubungannya dengan yang tadi saya bilang? Tuhan tuh sudah menciptakan alat radar penerima nih di otak kanan kita nih, yang bisa, kalau Tuhan ngomong itu kita bisa tahu sebenarnya kehadiran Tuhan tuh, kita bisa tahu, kita bisa rasakan. Maka dari itu Tuhan tuh bilang ya, makanya gini, maksudnya gini,
manusia itu tuh nggak bakal bisa mengerti Tuhan, nggak bakal bisa memahami Tuhan dengan logikanya. Kenapa saudara? Karena logika itu ada di otaknya sebelah kiri. Jadi kalau kita bermain logika sama Tuhan, sampai kapanpun saudara nggak bakal ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa diukur sama logika manusia. Logika ya, jadi logika itu ya segala sesuatu yang pasti. Jadi bukan saya bilang Tuhan ini nggak pasti, bukan kayak gitu. Tuhan itu pasti ada, tapi kalau saudara berpikir dengan logika saudara, pasti saudara nggak bakal bisa mengerti dan nggak bakal bisa ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu besar, luar biasa. Logika saudara itu, logika manusia itu nggak bakal bisa untuk mengerti, karena Tuhan itu lebih besar daripada logika kita. Nah, apa hubungannya nih? Tadi kan saya bilang Tuhan tuh udah menciptakan kayak sensor gitu di otak kanan kita. Kita baca ya ayatnya ya. Itu ada di Ibrani 8 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kata akal budi dalam bahasa Yunani itu adalah dianonia, yang artinya alam imajinasi. Disitulah Allah tuh meletakkan hukumnya, yang adalah tuh firman-Nya dan juga dirinya sendiri. Jadi hukumnya itu yaitu firman-Nya, ya firman-Nya itu yaitu Tuhan sendiri. Nah, pada dianonia kita, atau ada di dalam alam imajinasi kita. Nah, kebenaran ini diperkuat dengan lanjutan ayat Alkitab yang sama di pasal selanjutnya, itu di Ibrani. Tadi kan Ibrani 8 ayat 10 ya. Sekarang saya lanjutin. Ada di Ibrani 10 ayat 16. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, kata menuliskan di situ tuh artinya adalah menyampaikan pesan secara komunikatif kepada kita, pada akal budi kita, pada alam imajinasi kita nih, pada alam pikiran kita. Hal ini berarti bahwa Tuhan itu yang adalah roh itu mampu ditangkap secara nyata melalui fungsi otak kanan kita, saudara, yaitu dalam alam imajinasi kita, jadi dalam pikiran kita. Nah, itulah sebabnya penting sekali nih kita menjaga pikiran kita nih agar tetap benar dan suci. Di Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya itu saudara, pikiran ini, dianonia kita ini nih, alam imajinasi pikiran kita ini Pak, sebagai anak Tuhan nih adalah sangat penting. Soalnya pikiran kita ini luar biasa, saudara. Pikiran anak-anak Tuhan ini itu bisa mewujudkan sesuatu yang di alam roh itu bisa terwujud. Jangan main-main, saudara. Makanya dalam Filipi 4 ayat 8 tuh kita diperintahkan untuk menjaga pikiran kita. Jadi apa sih kita mesti pikirkan? Tuh, semua yang tadi kita sudah baca, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itu yang mesti kita pikirkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena pikiran kita ini nih penting sekali. Kita nih bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan nih di pikiran kita. Jadi saudara harus benar-benar menjaga pikiran saudara, harus diisi dengan hal-hal yang tadi disebutkan tuh di Filipi 4 ayat 8 itu. Nah, Tuhan itu menuliskan firman-Nya, yaitu ya dirinya sendiri itu di dalam akal budi kita. Jadi akal budi kita ini bisa nangkep nih adanya Tuhan gitu. Tuhan itu ada di akal budi kita, ada di hati kita. Nah, sekarang bagaimana caranya membedakan Tuhan dengan roh yang lain?
Nah, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10 berkata, akan saya bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, akan menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Nah, Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10 ini menjelaskan bahwa jika kita itu minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan doa kita. Nah, asal syarat pertama dipenuhi, yaitu suci hatinya, suci pikirannya. Jadi, kalau saudara minta dalam nama Yesus, kalau hati saudara suci, pikiran saudara suci, saudara pasti akan menerima apa yang saudara minta. Nah, Tuhan Yesus tuh, maka Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan doa kita. Nah, memang ada kemungkinan sih roh lain yang berbicara, atau suara hati kita, sendiri yang berbicara, saudara. Karena fungsi otak kanan kita juga tuh mampu untuk menangkap getaran-getaran dimensi keempat, yaitu dimensi roh. Seperti tadi saya sudah bilang di awal. Jadi otak kanan ini bisa nangkep nih, gitu loh, getaran-getaran yang ada di dimensi roh, yang ada di alam roh. Nah, tetapi kita harus yakin dengan iman bahwa jikalau kita tuh benar-benar mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita pasti mampu mendengar suaranya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara yang benar-benar nih kenal sama Tuhan gitu, pasti saudara bisa bedain ini suara Tuhan, ini Tuhan, atau suara hati kita. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 4 dan ayat 14, demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Yohanes 10 ayat 4 dan ayat 14. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Nah, ayat 14, saudara, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, jadi di ayat 4 ini mengatakan, jadi kalau dombanya itu udah dibawa keluar, domba-domba itu pasti akan ngikutin gembalanya. Kenapa? Karena domba-dombanya itu kenal sama suara gembalanya itu loh, tahu, nggak bakal ketukar. Jadi kalau di situ ada lebih dari satu gembala, pasti domba-dombanya itu nggak bakal ketukar. Soalnya domba-dombanya itu tahu yang mana tuh suara gembalanya. Dan Tuhan kita ini dibilangin di ayat yang ke-14 adalah gembala yang baik. Akulah gembala, di sini tulisan akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan tuh kenal banget sama kita. Dan Tuhan sih bilang di sini, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini saudara, kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik, pasti saudara bisa tahu ini suara Tuhan atau bukan. Amin, saudara. Nah, saudara, semakin sering kita ketemu dengan Tuhan, maka tuh semakin kita mengenali perbedaan antara suara Tuhan, suara roh kita, atau suara roh lain. Nggak ada cara lain sih untuk melatih roh kita, untuk melatih roh kita dengan cara tuh melatih berbicara intim dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, ketemu Tuhan itu tuh bukan hanya sekali, saudara. Jadi pengertian ketemu Tuhan itu bukan sekali, jebret sekali itu saudara berubah 180 derajat. Habis itu udah gak ketemu lagi, ya nggak begitu. Sebenarnya ketemu Tuhan itu tuh kita harus usahakan sesering mungkin. Karena apa, saudara? Kita ini manusia daging yang lemah. Jadi ya saya, walaupun saya seorang hamba Tuhan pun ini sama. Saya juga masih manusia biasa. Daging itu lemah, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Di Alkitab ditulis. Jadi kita nih ibaratnya kalau ketemu Tuhan itu, roh kita ini kembali di charge lagi gitu loh. Ibaratnya tuh kalau handphone itu tuh baterainya udah kosong, ketemu Tuhan tuh di charge lagi, bisa penuh lagi, saudara, bisa kuat lagi. Nah, kenapa sih kita perlu sering-sering ketemu Tuhan? Karena kalau kita udah ketemu Tuhan, saudara, maka Tuhan tuh akan membawa kita tuh kepada kemenangan tuh. Maka dari itu Tuhan tuh ada bilang, aku akan membawamu dari
kemuliaan kepada kemuliaan. Nah itu saudara, syaratnya ya saudara harus bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan nggak susah untuk ditemui saudara. Amin. Asal kita berusaha untuk mencari Tuhan, hati kita bersih, saya yakin saudara pasti akan ketemu dengan Tuhan. Jika saudara sudah ketemu dengan Tuhan, luar biasa saudara. Hidup saudara pasti nggak bakal biasa-biasa lagi. Hidup saudara nggak bakal datar-datar lagi. Tapi hidup saudara itu akan penuh dengan gelora. Saudara akan bersemangat. Sekarang di sini siapa nih yang masih merasakan sih? Kalau hidupnya masih ya gini-gini aja gitu. Tiap hari ya gini-gini aja, tiap hari bangun pagi kerja, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah besoknya lagi kerja lagi, sudah sore, tahu-tahu udah seminggu, tahu-tahu udah sebulan, tahu-tahu udah setahun, dan tahu-tahu saudara sudah tua. Tanpa saudara sadar, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara? Ini penting saudara. Saudara nggak mau kan hidup saudara cuman hidup yang biasa-biasa gitu. Jadi hidup dari dilahirkan kecil menjadi besar, kecil menjadi remaja jadi pemuda-mudi, jadi married, jadi dewasa, terus jadi tua, habis itu meninggal. Jadi hidupnya datarnya saudara begitu, dan saudara nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara, apa yang Tuhan suruh saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan itu mempunyai saudara itu punya panggilan masing-masing dari Tuhan. Nah inilah yang saudara perlu cari tahu. Saudara perlu ketemu dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, saya yakin percaya hidup saudara tuh nggak bakal datar-datar lagi, nggak bakal biasa-biasa lagi. Saudara pasti akan jauh lebih militan, jauh lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini, karena saudara tahu bukannya hanya rutinitas yang saudara jalankan sehari-hari, tapi di balik itu tuh ada sesuatu yang saudara mau capai, yang Tuhan suruh. Amin saudara. Nah jadi ya luar biasa sekali saudara. Jadi kalau kita mau sekali lagi ya mau ketemu dengan Tuhan itu nggak susah. Nah dan Tuhan itu karena gini tuh saudara, kita kalau mau ketemu dengan Tuhan tuh Tuhan nggak susah untuk temui, karena satu tadi ya saya bilang Tuhan itu seperti Bapa kita bakal bisa panggil dia Abah, Bapak, nggak susah. Dan Tuhan tuh sebenarnya mau ditemui asal kita mau berusaha untuk mencarinya. Nah Tuhan itu ada dalam hati kita, ada dalam akal budi kita. Nah, kalau saudara bersungguh-sungguh untuk berinisiatif untuk menemui dia, saudara pasti akan ketemu. Nah, saya sudah mengalami saudara. Saya sudah bertemu dengan Tuhan. Gimana dengan saudara? Nah, mungkin setiap pengalaman saudara tuh ketemu dengan Tuhan tuh pasti akan berbeda-beda, gitu. Mungkin ada satu saatnya ada satu pertemuan dengan Tuhan yang begitu saudara ketemu dengan Tuhan tuh jebret, itu ibarat kayak saudara tuh kena strum, saudara udah lemas, tiba-tiba saudara tuh dicas lagi. Dan setelah itu saya yakin percaya hidup saudara tuh nggak bakal biasa lagi, saudara pasti akan berubah 180 derajat. Amin saudara. Saya udah mengalami saudara. Itu temuan saya dengan Tuhan tuh yang pertama kali, saya masih ingat saudara, yang saya mau tutup sekalian dengan kasih kesaksian. Itu pertama kali saya ketemu dengan Tuhan itu kelas 2 SMP. Jadi di Indonesia itu ada sekolah SMP, tahu ya? Itu kira-kira umur saya 14 tahun. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Papa mama saya udah Kristen. Bahkan bisa dibilang ya opa saya pendeta. Nah, saya sering bilang kan sudah lahir sebagai anak orang Kristen yang sudah Kristen dari kandungan mama, itu nggak menjamin kehidupan saudara itu akan sesuai di jalurnya yang Tuhan mau, gitu loh. Karena itu kan saya alami. Saya lahir dari perut mama saya itu udah Kristen, lahir udah jadi orang Kristen, cuman memang baru baptis. Nah, terus hidup dari kecil sampai mulai remaja. Nah, di remaja ini mulai bergejolak saudara, gejolak jiwa remaja gitu.
Ya kalau orang dulu bilang, wah udah mulai puber nih, kelakuannya aneh-aneh, mencari jati diri. Bener saudara, saya itu waktu saya kurang gimana ya, di keluarga Kristen, papa saya pendeta, papa saya juga pendeta gitu loh, papa saya didik saya benar, tapi tetap saudara nggak menjamin. Kalau saya waktu kelas 2 SMP saudara, ya ampun, saya mau bilang saudara, saya nggak malu-malu. Itu sekolah dulu di Indonesia itu sekolah itu 6 hari dari Senin sampai Jumat. Saya mungkin masuk sekolah itu cuman paling banyak seminggu tuh 3 hari. Nggak tanggung-tanggung saudara, bandelnya nggak tanggung-tanggung. Nah itu saya tuh juara ketiga, tapi itu juara ketiga dari belakang. Rapot saya itu merah semua, angkanya tuh 3, 4, 5, 6-nya cuma 2 pelajaran doang, pelajaran olahraga dan pelajaran seni suara. Itu karena mungkin gurunya kesian. Bayangin saudara, saya kurang apa, saya lahir dari keluarga Kristen, papa mama saya didik saya bener, tapi tetap saya rusak saudara. Makin dikerasin, makin dididik makin didisiplin sama papa saya makin ngelawan. Nah sampai satu di titik saudara, saya ketemu Tuhan. Nah ini saya benar-benar ngalamin ketemu Tuhan gitu loh. Tuhan itu berbicara gitu. Sampai suatu ketika itu udah mau kenaikan kelas. Jadi ini udah mau ulangan. Dulu kan ada namanya ulangan umum ya. Ulangan umum tuh yang terakhir tuh yang kita mau kenaikan kelas. Itu tinggal sebulan. Saya kena sakit tipes saudara. Waduh, saya kena sakit tipes sama dokter, nggak boleh sekolah selama 2 minggu. Disuruh tuh diem di atas tempat tidur terus, nggak boleh banyak bergerak. Bayangin saudara, rapot juara 3 dari belakang, nilainya 345. Sebulan sebelum ulangan umum kenaikan kelas yang terakhir tuh, saya sakit tipes. Saya berpikir saudara, waktu itu saya badung, tapi saya tetap pikir, saya tuh nggak pernah, dari SD itu saya nggak naik kelas. Saya selalu naik kelas, dan kalau saya sampai nggak naik kelas tuh pada saat itu tuh merupakan suatu momok yang sangat menakutkan bagi saya, karena saya malu banget kalau sampai nggak naik kelas tuh ketemu sama adik kelas ya, yang tadinya di bawah saya kok jadi sama, terus saya ketinggalan sama teman-teman saya. Waktu itu saya takut banget saudara. Nah itu di tengah ketakutan itu, di tengah kegalauan hati saya, yang saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma di tempat tidur, cuma disuruh tidur sama dokter. Tiba-tiba ini mama saya cuma ngomong gini doang, sederhana, yang dia bilang, Yuki, coba kamu merenung, kamu punya ini gak, punya dosa gak, punya sama Tuhan, ya salah, minta ampun gak. Mama saya ngomong santai aja begitu saudara, ngomong dengan santai, tapi itu kata-katanya itu tuh nusuk di hati saya. Itulah saat dimana saya tuh berjumpa dengan Tuhan, benar-benar. Jadi waktu itu tiba-tiba tuh kata-kata itu masuk dalam hati saya. Iya, daripada nggak ngapa-ngapa, nggak bisa apa-apa juga, lagi galau gini, pikiran lagi galau, masih bisa naik ya nih. Tiba-tiba tuh saya bilang, Tuhan, saya berdoa sama Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tahu saya ini orang-orang bilang saya ini anak yang baik. Wah, enggak juga sebenarnya. Dulu kalau yang tahu, cuman mungkin nggak kelihatan gitu ya. Dulu itu saya badung banget gitu loh, waktu remaja itu. Nah, terus saya bilang, Tuhan ampuni saya tahu saya banyak dosa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba tuh ya, itu saya lagi berdoa itu Tuhan tuh seperti datang gitu loh ke saya, dan itu tuh saya tuh seperti ngelihat ini saudara, seperti ngeliat vision. Itu tuh seperti nonton film itu, Tuhan tuh kasih lihat apa sih yang udah saya lakukan tuh, kenakalan saya itu di masa lalu itu semua saudara diputerin dari awal tuh. Saya nggak kuat saudara, terus saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan bilang, iya Yuki, nggak apa-apa, aku udah ampuni kamu, cuman kamu juga harus berusaha, berjanji nggak bakal istilahnya kamu harus berubah gitu, bertobat. Iya Tuhan. Dari situ saya ngambil keputusan, oke Tuhan, saya mau bertobat, saya minta ampun,
saya benar-benar saya nyesel gitu kan. Dan bener tuh, dari saat itu saya langsung ambil, kayaknya gimana ya, dikata susah, nggak susah, karena saya waktu itu langsung hidup saya itu langsung berubah 180 derajat. Dulu tuh ada guru, tahu kan ya saudara, yang sekolah di Indonesia pasti tahu ada guru BP, tahu kan BP? Saya tuh udah langganan terus dipanggilin sama guru BP. Orang tua saya tuh ya dipanggil lah, sering dipanggil karena saya ini bandel gitu loh. Waktu itu rambut saya juga gondrong, jadi kalau nggak disuruh gunting rambut, kalau nggak sampai digunting di sekolah itu saya nggak bakal gunting rambut, gondrong. Nah waktu itu setelah saya ketemu dengan Tuhan itu, saya berjanji sama Tuhan, bukan janji sama manusia, bukan janji sama papa saya, bukan janji sama mama saya, enggak, saya janji sama Tuhan. Tuhan, mulai saatnya aku mau berubah. Dan ajaib, setelah saya mengalami ketemu dengan Tuhan itu, pertama kali saya ketemu dengan Tuhan. Dan habis itu juga saya mengambil keputusan untuk saya dibaptis gitu. Dari situ kehidupan saya berubah. Dan saya mau ngomong begini bukan berarti saya bangga kehidupan saya berubah karena saya yang bilang kehidupan saya berubah. Enggak saudara. Karena habis itu saya langsung gunting rambut saya rapiin sebelum saya masuk sekolah. Waktu itu kan udah sembuh lah ya, dari sakitnya tuh sembuh. Saya bilang gini oleh Tuhan, kalau bisa nih saya mohon kemurahan-Mu, kalau bisa saya nggak mau pengen naik kelas gitu loh. Tapi Tuhan jawab doa saya. Jadi ya waktu itu saya masuk di hari pertama setelah saya sakit 2 minggu itu saya nggak masuk. Saya masuk hari pertama, guru BP-nya langsung lihat saya rambutnya klimis gitu. Oh Yuki, wah rambut kamu bagus banget nih, ganteng banget kamu sekarang. Wah muka kamu udah berubah nih. Ya, ibu doain ya biar kamu tuh mulai sekarang tuh jadi anak yang baik. Dia bilang. Ya saya cuma ketawa-tawa aja, iya bu gitu. Tapi setelah dari situ semua pada kaget, guru-guru juga pada kaget karena saya berubah 180 derajat. Yang tadinya saya masuk sekolah cuma 3 hari, ini saya benar-benar saya nggak pernah bolos-bolos sekolah lagi. Dan saya selalu ngerjain PR. Saya belajar, saya ngejar saudara, tinggal itu saya belajar. Ulangan saya usahain dapetnya bagus dan puji Tuhan saya naik kelas. Nah waktu di SMA, waktu di kelas 3 SMP, nah yang tadinya ranking 3 dari belakang, saya langsung ngebut, saya langsung masuk 10 besar. Terus ke 6, terus ke 3, ranking 3. Terus semua guru-guru bingung. Sampai mama saya dipanggil lagi. Ini anaknya diapain ya? Katanya. Kok bisa jadi pintar begini sih? Bisa jadi baik begini? Mereka nggak tahu saudara. Tapi saya tahu itu bukan karena saya. Bukan karena kuat gagah orang tua saya yang memang sudah Kristen dan memang sudah pendeta. Tapi itu karena Tuhan. Saya ketemu dengan Tuhan dan Tuhan mengubahkan hidup saya. Saudara mengalami apa yang saya alami? Saya yakin dan percaya saudara itu pasti bisa mengalami hal-hal yang lebih luar biasa dari saya. Syaratnya kan saudara harus ketemu dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ketemu dengan Tuhan dengan hati yang bersih. Jika sudah masih punya dosa, minta ampun sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, dan saya berharap sharing yang saya bagikan ini dapat jadi berkat bagi kehidupan saudara. Amin saudara. Yuk kita akan selesai, kita akan berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat sekali ini Tuhan, di mana Tuhan kami belajar Tuhan, jika kami bisa untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, maka kami yakin Tuhan, hidup kami akan berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan rindu untuk mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan senantiasa Tuhan, bukan hanya sekali Tuhan, biarlah kami dapat menemukan Engkau Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jika kami bertemu dengan Engkau, jika kami berjumpa dengan Engkau, maka kehidupan kami itu akan senantiasa penuh dengan kemenangan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dan sebentar Tuhan kami akan selesai. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati juga Tuhan mungkin untuk mereka yang sedang mempunyai beban-beban kehidupan Tuhan, yang saya nggak tahu Tuhan, tapi Engkau maha tahu. Biarlah Tuhan Kau jamah setiap hati mereka Tuhan. Kau berkati, berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan sebentar kita akan selesai, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.